Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu, Amin. tetap semangat dan tidak lupa sholat. Ada yang bersedia untuk memimpin doa dulu agar pembelajaran kita bermanfaat, menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah, ilmu yang bisa untuk kita amalkan. Saya persilakan untuk Dohiri memimpin doa. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang sholat berjamaah titik 3.8, yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah. Anak sekalian, saya absen dulu ya. Saya selalu mengingatkan anak-anak agar tidak meninggalkan sholat. Karena apa? Selain sholat itu tiang agama, dan besok akan ditanyakan oleh Allah yang pertama kali. Sholat itu kata Rasulullah diibaratkan seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Wa maudhi'is sholati fiddin ka maudhi'ur ra'si ala jasad. Kedudukan sholat di dalam agama itu seperti kedudukan sholat di dalam agama. Anak-anak mungkin tahu ya, pentingnya sholat di dalam agama itu seperti pentingnya sholat. Seperti pentingnya kepala di dalam jasad. Dan sholat di dalam agama seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Anak-anak sekalian, tujuan kita mempelajari bab ini yang pertama adalah agar kita bisa melaksanakan sholat wajib berjamaah setiap waktu. Yang kedua, menjalin silaturahim antar sesama. Yang ketiga, disiplin, saling mencintai dan menghargai antar sesama. Yang keempat, menjabarkan pengertian sholat wajib berjamaah. Kemudian menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, termasuk syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, dan lain sebagainya. Kemudian menunjukkan ketentuan sholat berjamaah. Itu tujuan kita pada hari ini. Sekalian, sebelumnya akan saya bagi kelompok ya. Halo. Masih semangat ya? Semangat, Pak. Walaupun ini pelajaran terakhir, tapi saya mohon anak-anak masih semangat. Karena tidak bisa, mohon maaf ada kesalahan. Anak-anak sekalian, sebenarnya video tadi adalah menggambarkan sholat berjamaah. Tadi anak-anak melihat ada yang di depan apa enggak? Tapi sempat melihat ya anak-anak ya? Imam ya, Pak ya? Ya, berapa orang yang di depan? 1, Bapak. Kemudian di belakangnya banyak orang apa? Di belakangnya ada? Ada, banyak. Banyak orang, ya, Pak. Orang, Pak, di Ya, belakangnya. dari tayangan Pak Dohiri, ayo kira-kira apa ya? Sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Ya, Terus bersolat yang imam niat imam, yang makmum niat bermakmum, terus melakukan takbiratul ihram diikuti oleh makmumnya sampai selesai. Ya, itu Pak. betul. Ya. Pengertian dari sholat berjamaah, anak-anak ternyata sudah pandai ya. Karena kemarin Bapak sudah memerintah anak-anak agar dibaca sebelumnya materi tentang sholat berjamaah, ternyata anak-anak sudah pandai semua. Anak-anak sudah pandai semua. Kemudian untuk hukum sholat berjamaah, apa kira-kira ya? Ayo anak-anak. Ya Pak, Dohiri. Ya, silakan Dohiri. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Betul. Ada lagi selain fardu kifayah? Hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkad bagi laki-laki. Artinya sangat dianjurkan. Ya. Karena sekalian, setelah kita mengetahui pengertian sholat berjamaah, ya, kemudian apa kira-kira keutamaannya? Ini diantara keutamaan ya, saya bacakan hadis
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajatan muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak tahu muttafaqun alaih itu riwayat siapa? Halo? Bukhari Muslim, Pak. Nah, Bukhari Muslim atau bisa dikatakan Syaikhoni, ya. Syaikhoni itu dua guru yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk syarat kalau kita melakukan sholat berjamaah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Tanpa memenuhi syarat ini maka jamaah yang kita lakukan itu tidak sah. Dari kelompok laki-laki silakan dijawab. Kira-kira syarat sah sholat berjamaah, syarat sahnya. Makmum harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam. Di antaranya. Ya, apalagi? Makmumnya harus berniat jadi makmum. Makmumnya harus berniat menjadi makmum, ya. Dan banyak itu saja. Ya. Untuk yang perempuan barangkali menambahkan kelompok 2. Makmum perempuan boleh diimami oleh laki-laki atau perempuan. Iya, iya betul. Laki-laki. Ya betul. Tidak ya. Nah, jadi ini syarat sah sholat berjamaah. 1, ada imam dan ada makmum. 2, makmum berniat untuk mengikuti imam. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Tidak boleh di lain majelis ya. Harus satu majelis. Boleh di majelis lain asal tersambung. Nah, kemudian yang keempat adalah sholat makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Kalau misalnya imamnya sholat jamak qashar, ya tidak boleh diikuti oleh makmum yang sholat biasa. Jadi yang jadi imam itu anak-anak ya tidak boleh sembarang orang. Kira-kira anak-anak yang tadi malam sudah membaca, kira-kira apa saja yang menjadi syarat menjadi imam? Silakan disebutkan dari kelompok laki-laki. Kalau menjadi imam itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya, yaitu ini bisa melihat anak-anak. Sudah saya jalankan kok tak jalan ya. Di antaranya yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Nomor 3, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Kemudian 4, berakal sehat. Yang 5, sudah baligh. Yang nomor 6, berdiri pada posisi paling depan. Kemudian yang ketujuh adalah seorang laki-laki. Perempuan boleh jika makmumnya itu sama-sama perempuan. Itu adalah syarat sah menjadi imam. Kemudian untuk selanjutnya, syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Jadi walaupun jadi makmum itu tidak boleh sholat di belakang imam begitu saja, tetapi harus ada beberapa yang harus dipenuhi. Kira-kira apa saja? Saya persilakan dari kelompok 2 dulu, dari perempuan. Kira-kira syarat menjadi makmum itu apa saja? Termasuk di antara syarat sah menjadi makmum, yang nomor 1 adalah makmum berniat mengikuti imam. Kemudian yang kedua, mengetahui gerak-gerik, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisi makmum di belakang imam. Jadi makmum tidak boleh di depannya imam. Kemudian, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imamnya sholat asar, ya makmumnya sholat asar. Untuk penjelasan ini kira-kira sudah dipahami apa belum anak-anak?
Tanya Pak, Iya, silakan Doiri. kalau posisi imam makmum lurus Pak, tidak di depannya tapi tidak di belakangnya, lurus. Gimana? Kalau lurus itu tidak boleh Doiri ya, karena makmum itu harus berada di belakang imam. Kalau lurus berarti kan tidak di belakang. Ya, namanya di belakang itu harus posisinya di belakang walaupun jaraknya tidak jauh. Tanya Pak, Oke, ya silakan. kalau itu jarak imam dengan makmum agak jauh Pak, berapa batas dari sehingga dianggap besar? Selama masih dalam satu majelis itu masih sah ya. Satu masjid misalnya selama masih kelihatan itu masih sah, masih dianggap sholat berjamaah. Untuk jarak, ayo saya persilakan temannya membantu. Barangkali ada yang mengetahui jarak dari kelompok 2. Gimana Pak? Ya, persilakan. Ya, selama masih ruangannya masih tersambung Pak, masih bisa tahu gerakan imam. Itu diperbolehkan mengetahui gerakan imam secara langsung. Ya, betul sekali. Doiri ya, ini temannya sudah menjelaskan. Jadi selama kita masih dalam satu majelis, dalam satu ruangan, satu masjid, dan kita bisa melihat makmum, itu masih diperbolehkan. Kalau lihat dari TV nggak boleh ya Pak ya? Ya, tidak boleh karena TV itu menghadapnya kemana? Ya, tidak boleh. Kemudian kita ketika syuting itu kan menghadapnya kan tidak selalu menghadap kiblat. Ya, tidak boleh. Ada Berarti, lagi yang lain? berarti tidak boleh virtual ya Pak ya, jamaah itu ya Pak ya? Tidak boleh Pak. Seperti sekarang ini kan, Boleh. sekarang virtual Pak. Virtual iya. Tapi kan menghadapnya itu yang menghadap kemana itu Pak kalau virtual? Iya Bisa, Pak, lanjut. Ini gambar orang sholat berjamaah. Ada yang bersamaan dengan imam, ada yang baru datang. Ya, dari gambar ini kira-kira makmum itu terbagi menjadi berapa dan apa pengertiannya? Saya persilakan kelompok 1. Saya Pak, Ya. makmum itu kayak dibagi 2. Satu makmum masbuk. Ya. Terus yang 2. Pak Malikin, Ya. Pak Malikin, waktunya Ya. kurang 2 menit. Oh, kurang 2 menit ya. Pak Malikin Ya. kurang 2 menit. Masbuk Pak. Ya. Jadi begini anak-anak ya, makmum itu ada 2 macam, 1 makmum masbuk, 2 makmum muwafiq. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal, tidak sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Sedangkan makmum muwafiq, makmum yang dapat mengikuti sholat berjamaah dengan imam secara sempurna. Anak-anak sekalian, sebenarnya ini masih ada banyak materi, tapi karena waktunya sudah selesai, sudah hampir habis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, akan kita bahas tata cara tentang sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya pada pertemuan lagi kita bisa mempraktekannya. Untuk tugas anak-anak, karena sudah sering saya beri tugas, anak-anak saya persilakan untuk mengerjakan buku LKS halaman 35 dan 36 dan bisa dikirim lewat WA atau Google Drive. Ya. Untuk selanjutnya saya persilakan anak-anak untuk memimpin doa karena waktunya sudah selesai. Ansori, saya persilakan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Persilakan, Ansori. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan baca surat Al-Asr. Ya, Baik, terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.